Chen kelas 4, Fang Yi kelas 5, dengan kesenjangan ini Mu Chen mampu mengimbangi meskipun sempat tertekan. Fang Yi menganggap Mu Chen sebagai ancaman bagi masa depannya, karena itu dia berupaya mati-matian untuk membunuhnya. Sayangnya, bahkan pukulan terkuatnya tidak mampu mengalahkan Mu Chen. Pertarungan masih berlanjut, simak yuk guys. Pengejaran 1000 mil, berdengung, berdengung, udara bergetar, dan bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya membelah kehampaan seperti anak panah tajam, melesat dengan cepat ke arah sosok mirip buaya. Sosok itu berdiri dengan kaki di kekosongan, memancarkan aura pembunuh yang luar biasa. Sosok ini jelas Suba, Lord Heavenly Alligator. Dia memelototi dengan ganas pada serangan yang masuk, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Meskipun Mu Chen berhasil menggunakan semangat juang pasukan 9 neter untuk mewujudkan semangat niat bertarung, kekuatan ini tidak terbatas. Seni Dewa Aligator Surgawi, mulut menelan langit. Suba menginjak kakinya dengan kejam, memberikan tatapan tajam, sementara energi spiritual yang sangat besar segera tersapu. Sebagai gantinya, rahang besar dari buaya buas raksasa muncul. Rahang hitam besar, yang terlihat seperti bisa menelan seluruh dunia, terbuka, melepaskan kekuatan magnet yang kuat. Dengan hanya satu suap, bulu hitam yang melesat ke bawah dengan ganas ditelan utuh. Ping, ping, ledakan keras terdengar dari dalam rahang besar buaya, dan serangan mengerikan dari energi spiritual yang ganas segera merusak rahang besar itu. Kemudian, akhirnya, dengan ledakan yang keras, bom itu meledak. Energi spiritual kekerasan bergegas menuju Suba, menyebabkan dia membubarkan gelombang kejut, hanya dengan getaran di tubuhnya. Meratakan Mu Chen dengan tatapan gelap, dia mengejeknya, "Bocah, jangan berpikir bahwa kamu memiliki pemerintahan bebas, hanya karena kamu mengandalkan 9 neter fighting spirit. Lagi pula, semangat juang itu hanyalah objek eksternal. Itu tidak bisa membuatmu tak terkalahkan." Petik 2. Jelas, tidak mungkin menjadi tak terkalahkan. Saya puas hanya menggunakan ini untuk melawan Anda, ejek Mu Chen. Dalam keadaan normal, dengan tingkat keahliannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan bertarung melawan Suba, yang merupakan master dari peringkat 6 Sovereign. Namun, dengan kekuatan dari 9 neter fighting spirit, dia tidak takut sama sekali. "Kamu orang yang sombong." Suba sangat marah, dia tertawa histeris. Memutar-mutar, dia kemudian mengubah dirinya menjadi kilatan cahaya, lalu menembak ke arah Mu Chen. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya, dan pedang merah darah, yang diukir dengan rune pertempuran merah, muncul di tangannya, energi pembunuh meluap. Itu jelas senjata yang sangat kuat. Suara mendesing. Suba, masih di udara, menebas dengan pedang, menyebabkan udara di depannya terbelah. Ratusan ujung pedang besar berwarna merah darah menyapu keluar dari celah, lalu segera menebas ke bawah menuju pasukan 9 neter. Langkah Suba ini dengan jelas menunjukkan kekuatan besar dari peringkat 6 Sovereign. Bahkan Fang Yi, yang berada di puncak peringkat kelima Sovereign, tidak bisa mengalahkan kekuatan pedang ini. Mu Chen menyaksikan serangan cepat Suba dengan tatapan dingin, tidak terguncang sedikit pun. Dia kemudian mengubah segelnya, mengirimkan semangat juang yang luas, yang berubah menjadi pita semangat juang untuk bergulat dengan ujung pedang. Ping! Serangan mengejutkan dari energi spiritual diluncurkan, segera menghancurkan pita semangat juang dan ujung pedang berkeping-keping. Entah bagaimana, mereka berdua serasi. Ekspresi Suba menjadi gelap. Dia menyerang tanpa jeda, tubuhnya melayang di angkasa dengan keras. Tiba-tiba, ujung pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, menghujani Mu Chen dan pasukan 9 neter seperti badai. Mu Chen tidak takut sedikit pun, meski menghadapi serangan Suba sendirian. Sebagai gantinya, dia mengendalikan roh pertarungan 9 neter yang sangat besar untuk bertemu dengan Suba secara langsung. Kedua belah pihak bertabrakan dengan intensitas menakutkan yang mengguncang udara. Namun, konflik semacam ini, di mana tidak ada pihak yang berada di atas angin, dengan cepat berubah menjadi jalan buntu. Orang-orang yang menyaksikan kebuntuan ini tidak bisa membantu tetapi tidak bisa berkata-kata, dalam hati terkesan oleh Mu Chen, kuda hitam. Sebelumnya, ketika dia bertarung melawan Fang Yi berdasarkan kekuatannya sendiri, kedua belah pihak telah keluar darinya dengan kerugian besar. Tapi sekarang, mengandalkan kekuatan pasukan 9 neter, dia menemui jalan buntu dengan Suba, yang adalah seorang master veteran.
Tingkat pencapaian militer ini benar-benar mengejutkan. Pada akhir perang perburuan besar ini, asalkan wilayah Daluo tidak dihancurkan dengan tanah, Mu Chen akan melampaui Fang Yi untuk menjadi tuan baru di antara generasi muda wilayah utara. Sementara jalan buntu sedang berlangsung, 9 neter mengejar pasukan buaya surgawi yang mundur. Pada saat yang sama, pasukan Elang Darah, yang dipimpin oleh Lord Bloodhawk, juga bergegas, mulai menyerang pasukan aligator surgawi secara manual. Sementara ada banyak komandan di antara pasukan aligator surgawi, yang mengarahkan pasukan dalam pertahanan, 2 prajurit ke-6 penguasa dan pasukan Elang Darah sulit untuk dihadapi, karena tidak ada di antara pasukan aligator surgawi yang memiliki kemampuan untuk membentuk roh niat bertarung seperti Mu Chen. Karenanya, serangan energi spiritual menyebabkan banyak sosok jatuh dari langit, jelas terbunuh secara langsung oleh getaran dari serangan energi spiritual tersebut. Hanya dalam waktu singkat, banyak di antara pasukan aligator surgawi tewas atau terluka. Di arah yang berlawanan, 2 pasukan paviliun ilahi, yang dikirim untuk memberikan bantuan, juga mulai kesulitan menahan serangan oleh 3 pasukan Lord Mountain Cracker. Namun, mereka setidaknya memiliki Lord Flaming Wolves dan Lord Celestial Bear yang menahan benteng, sehingga mereka bisa mundur. Menyaksikan adegan pertempuran yang kacau dan mundurnya pasukan paviliun ilahi, kekuatan dunia tidak dapat menahan diri untuk berseru bahwa, pada hari ini, paviliun ilahi telah melewati masa jayanya. Suba akhirnya tidak punya pilihan selain mundur dari pertempurannya dengan Mu Chen, terutama setelah mengetahui bahwa yang terakhir tidak berniat bertarung sampai mati, tetapi hanya ingin menahannya untuk memberi waktu Nine Nether dan Lord Bloodhawk untuk membantai pasukan buaya surgawi. Setelah kehilangan pasukan aligator surgawi yang berada di bawah komandonya, dia jelas tidak akan cocok untuk 9 Nether dan Lord Bloodhawk. Tandai kata-kataku, anak nakal, aku akan mencincangmu suatu hari nanti. Suba meraung marah, dengan cepat melarikan diri dari cengkeraman Mu Chen. Dia kemudian kembali ke pasukan aligator surgawi dengan beberapa kilatan cahaya, bersiap untuk memimpin mundur cepat mereka. Dia tidak bisa menunda bahkan sedikit pun. Nine Nether dan Lord Bloodhawk memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pasukan Heavenly Alligator, menyebabkan lebih banyak korban dan cedera. Aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa aligator surgawi yang perkasa benar-benar akan berubah menjadi tikus pengecut. Tawa Mu Chen terdengar di langit, saat ia segera mengerahkan pasukan 9 Nether untuk mengejar pasukan buaya surgawi. Mendengar suara Mu Chen berdering di langit membuat Suba sangat marah, dia memuntahkan darah, lalu memelototi Mu Chen dengan mata merah, hampir tidak bisa menahan untuk meretas yang terakhir menjadi potongan-potongan kecil. Namun, dia bukan idiot, dan dia tahu Mu Chen hanya mencoba memprovokasi dia. Jadi, menelan amarah dan penghinaannya, dia fokus memimpin mundur cepat dari seluruh pasukan aligator surgawi. Permainan kucing dan tikus ini, yang berlangsung di antara langit dan bumi, berlangsung kira-kira 1 jam dan membentang sejauh 1000 mil. Pasukan buaya surgawi menderita kerugian besar, yang membuat Suba sangat marah, dia hampir menjadi gila. Setiap kali pengejaran 1000 mil melewati master manapun di sepanjang jalan, para master itu semua ternganga satu sama lain dengan tidak percaya, terutama setelah mereka melihat dengan baik mereka yang dikejar, menyadari bahwa itu adalah pasukan paviliun ilahi. Di antara pasukan teratas wilayah utara, paviliun ilahi diakui memiliki warisan yang sangat kuat, memiliki banyak pejuang yang kuat. Tidak ada yang menyangka paviliun ilahi, yang di mata mereka sekejam harimau, akan jatuh ke kondisi yang menyedihkan. Setelah mengatasi keterkejutan awal mereka semua berbicara banyak tentang masalah ini. Astaga, itu adalah dewa-dewa surgawi dari paviliun ilahi. Bagaimana dia bisa berakhir dalam kondisi yang menyedihkan? Petik 2. Yang mengejar mereka, apakah itu Mu Chen dari wilayah Daluo? Aku pernah melihatnya sebelumnya di Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Mu Chen, kuda hitam itu. Bagaimana mungkin? Dia bahkan tidak bisa mengalahkan pangeran dunia bawah di Dragon Phoenix Rift. Petik 2. Percayalah kepadaku. Tampaknya Lord Alligator Surgawi bahkan memiliki Fang Yi di sisinya. Cek-cek. Bagaimana mereka bisa menderita kekalahan yang menyedihkan, dengan susunan pertempuran yang begitu cemerlang. Pasti ada pertarungan besar yang menghancurkan bumi. Melihat hasilnya, wilayah Daluo menang dengan jelas. Petik 2. Sayang sekali, aku melewatkan pertandingan besar itu. Suba dan Fang Yi mendengarkan komentar kaget di sepanjang jalan, dengan wajah pucat. Namun, mereka hanya bisa mengaum dengan marah di dalam hati mereka.
karena mereka tidak berani mengambil risiko sedikitpun. Akhirnya, Mu Chen memilih untuk mundur, mengetahui bahwa tidak akan ada manfaatnya terus mengejar, karena mereka tidak dapat benar-benar memusnahkan pasukan buaya surgawi. Selanjutnya, jika mereka mendukung Suba ke sudut, dia mungkin dengan ceroboh memutuskan untuk mengorbankan seluruh pasukan buaya surgawi dalam pertarungan terakhir. Dalam hal ini, pasukan 9 neter pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Selain itu, mereka akan berada dalam masalah jika pasukan lain dikerahkan oleh Paviliun Ilahi, jadi sebaiknya mereka berhenti saat berada di depan. Jadi, setelah 1000 mil, Mu Chen dengan tegas memerintahkan mundur. Meskipun Lord Bloodhawk ingin memusnahkan pasukan, dia tidak lagi berani memperlakukan Mu Chen seperti sebelumnya. Itu, ditambah dengan fakta bahwa Mu Chen telah menyelamatkan hidupnya, menyebabkan dia tidak memprotes keputusan Mu Chen. Pasukan 9 neter dan pasukan elang darah berkumpul kembali, lalu mulai mundur, berubah menjadi cahaya terang yang sangat kuat yang menghilang di cakrawala. Setelah menyadari bahwa Mu Chen dan yang lainnya telah mundur, Suba dan Fang Yi, yang panik, akhirnya menghela nafas lega, merasa seolah-olah beban besar baru saja jatuh dari pundak mereka. Dengan hati-hati, mereka kemudian memimpin pasukan aligator surgawi untuk mendirikan kemah di puncak gunung. Pasukan aligator surgawi putus asa dan rendah semangat. Semua komandan sedih dan tertekan. Setelah menghitung kerugian mereka memutih seperti spray. Dalam pengejaran ini, mereka telah kehilangan hampir sepertiga dari prajurit terampil mereka. Setelah mendengarkan laporan komandan, Suba mengerutkan wajahnya, lalu menatap ke arah kepergian Mu Chen. Dia berteriak tak terkendali, "Mu Chen, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos dengan ini." Dia telah menghabiskan bertahun-tahun mengolah pasukan buaya surgawi, dan sepertiga itu telah menyita begitu banyak waktu dan sumber daya untuk dilatih. Mereka baru saja mati di tangan Mu Chen dalam sekejap. Fang Yi menyela pikirannya, "Tuan Su, setelah kita bergabung kembali dengan pasukan Paviliun Ilahi lainnya, membasmi Mu Chen akan sangat mudah." Suba memelototi Fang Yi dengan tajam, amarahnya akan meledak, tetapi dia akhirnya mengendalikan dirinya sendiri dan berkata dengan dingin, "Orang ini memiliki beberapa keahlian, untuk dapat mewujudkan semangat bertarung di usia yang begitu muda." Berbicara demikian, Suba tiba-tiba menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu. Saat dia melakukannya, ujung mulutnya terangkat menjadi seringai dingin. Wah, semangat bertarung, kan? Merekrut pembantu, sebuah puncak soliter menjulang tinggi di atas dataran. Ketika Mu Chen, Nine Nether, dan Lord Bloodhawk memerintahkan dua pasukan mereka dan tiba di gunung, mereka melihat Lord Mountain Cracker, Lord Spiritual Sword, dan Lord Hongya sudah menunggu di sana. "Aku telah merepotkan kalian bertiga kali ini." Mu Chen, Nine Nether, dan Lord Bloodhawk mengepalkan tinjunya berkat Lord Mountain Cracker dan dua raja lainnya. Jika ketiga tuan itu tidak bergegas untuk membantu tepat waktu, mereka akan dikalahkan dan harus mundur dalam penghinaan. Lord Mountain Cracker mengabaikannya saat dia berkata dengan keras, "Sebagai anggota wilayah Daluo, adalah tanggung jawab kita untuk membantu satu sama lain. Tuanmu dan Tuan Sembilan Neter membiarkan masa lalu datang untuk membantu Istana Bloodhawk. Itu tindakan yang sangat bagus." Petik 2. Pada titik ini, Lord Mountain Cracker melirik Lord Bloodhawk yang malu, yang pernah pamer sombong di wilayah Daluo. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Lord Bloodhawk, jadi dia mau tidak mau harus sedikit bermusuhan dengan kata-katanya. Namun, karena mereka diselamatkan oleh Mu Chen kali ini, Lord Bloodhawk jelas bersyukur, jadi dia tidak marah saat mendengar kata-kata Lord Mountain Cracker. Dia hanya melihat ke arah Mu Chen dan Nine Nether, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Terima kasih telah datang membantu kami. Saya akan membalas budi ini di masa depan ketika saya mendapat kesempatan." Petik 2. Mungkin itu sepenuh hati karena ekspresi suram Lord Bloodhawk tulus, dan sikapnya membuat ekspresi Lord Mountain Cracker menjadi rileks. Mu Chen dan Nine Nether saling memandang tetapi hanya tersenyum. Meskipun mereka masih menyimpan sedikit dendam atas apa yang telah dilakukan Lord Bloodhawk di masa lalu, mereka dapat membedakan apa yang penting, jadi ketika mereka menerima sinyal bantuan dari Istana Bloodhawk, mereka pergi secepat mungkin. Sekarang tampaknya penyelamatan itu membuat Lord Bloodhawk terkesan, tetapi mereka melakukannya secara tidak sengaja. Meskipun Mu Chen dan Nine Nether tidak lagi takut pada Lord Bloodhawk,
itu bagus untuk menyingkirkan duri ini dari pihak mereka dan menghindari masalah yang tidak perlu. Tampaknya setelah ini, reputasi tuanmu akan menyebar dalam perang berburu ini. The spirit of fighting intent bukanlah sesuatu yang dapat diringkas oleh orang biasa. Lord Spiritual Sword tersenyum pada Mu Chen, matanya penuh keheranan. Lord Mountain Cracker juga tersenyum dan mengangguk. Tidak banyak orang di wilayah utara yang bisa memadatkan spirit of fighting intent, katanya. Apakah ada orang di kekuatan teratas lainnya yang juga bisa memadatkan spirit of fighting intent? Tatapan Mu Chen berkedip setelah memahami arti kata-kata Lord Mountain Cracker. Tampaknya orang-orang dari beberapa kekuatan teratas lainnya telah mencapai ini juga. Ada banyak orang jenius di wilayah utara, dan akan selalu ada orang dengan bakat khusus. Mereka adalah target dari semua kekuatan teratas yang berharap untuk merekrut mereka. Petik 2. Lord Mountain Cracker mengangguk dan berkata, menurut beberapa informasi yang kami peroleh, mungkin tidak lebih dari 5 orang di pasukan teratas di wilayah utara yang telah berhasil memadatkan semangat bertarung, tetapi para jenius ini berbeda dari Fang Yi karena pentingnya mereka. Sebagian besar pasukan teratas memilih untuk menyembunyikan kecerdasan mereka. Oleh karena itu, sulit bagi rata-rata orang untuk mengetahui bahwa mereka ada, dan kekuatan teratas tidak akan mengungkapnya dengan mudah, karena orang-orang ini cenderung menarik semua jenis upaya pembunuhan. Mu Chen mengangguk simpatik. Sebelum pertemuan mereka, Fang Yi tahu bahwa dia telah memadatkan spirit of fighting intent. Karena itu, dia mencoba segala cara untuk melenyapkannya, karena Fang Yi tahu betapa mengancamnya orang yang bisa memadatkan spirit of fighting intent itu. Tentu saja, dari sudut pandang tertentu, itu karena mereka yang memadatkan spirit of fighting intent memiliki kualifikasi untuk menjadi pengirim pasukan perang. Meski tingkat keberhasilan ini agak rendah, bagaimana jika berhasil? Itu akan menjadi kekuatan bantuan yang besar untuk kekuatan puncak dengan banyak pasukan elit. Dengan demikian, Mu Chen mengerti mengapa kekuatan top ini menyembunyikan jenius perang mereka. Mu Chen merenung sejenak dan bertanya, dari kekuatan mana 5 orang itu berasal? Sangat penting baginya untuk menyadari informasi penting ini, karena di masa depan dia mungkin akan menghadapi para jenius perang yang saat ini disembunyikan oleh kekuatan puncak. Paviliun Ilahi, Istana Netherworld, Aula Tianxuan, Gerbang Iblis, Gunung Suci. Lord Mountain Cracker mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, wilayah Daluo juga mencoba merekrut para jenius perang ini tetapi Dominator sedang tertidur lelap selama bertahun-tahun, jadi dia tidak terlalu memperhatikan, jadi, selama beberapa tahun terakhir, kami tidak pernah memiliki jenius perang di wilayah Daluo. Petik 2. Lord Mountain Cracker memandang Mu Chen dan berkata, untungnya, sekarang kamu ada di sini, wilayah Daluo juga memiliki jenius of war. Mu Chen juga tersenyum tak berdaya, mengetahui bahwa Mandela tidak mengabaikan tugasnya dengan sengaja, tetapi melakukannya karena dia harus tetap tertidur untuk menekan kutukan di tubuhnya dan tidak mampu mengalihkan perhatiannya untuk mengurus hal-hal di wilayah Daluo. Apakah ada informasi tentang jenius perang di Paviliun Ilahi dan Balai Tianxuan? Mu Chen bertanya setelah hening beberapa saat, karena dia memiliki banyak permusuhan dan kebencian terhadap dua kekuatan. Karena itu, dia sangat tertarik dengan informasi ini. Lord Mountain Cracker menyentuh dagunya dan berkata, jenius perang dari Paviliun Ilahi tampaknya seorang gadis, tapi yang ada di Balai Tianxuan tampaknya orang gila. Mu Chen tertegun dan menatap Lord Mountain Cracker. Itu saja, Lord Mountain Cracker mengulurkan tangannya dan berkata, informasi semacam ini biasanya disembunyikan dengan baik sejauh mungkin oleh berbagai kekuatan, dan tidak akan diketahui sampai informasi tersebut digunakan. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya, karena apa yang dikatakan pada dasarnya tidak membantu. Oh well, selama mereka tahu keberadaan mereka dan mengambil hati untuk terus mengawasi. Sekarang krisis di sini sudah selesai, kita harus pergi. Waktu sangat berharga, dan kami harus mencari peninggalan lain dan mengumpulkan pil Meteor Fall Alchemy. Lord Mountain Cracker bertepuk tangan dan berencana memerintahkan pasukannya untuk pergi. Mu Chen, bagaimanapun, terdiam sesaat. Dia melihat keempat tuan yang hadir dan tertawa. Saya punya proposal agar kita berkumpul dan menjelajahi reruntuhan bersama. Kalau begitu, kita harus menghadapi lebih sedikit masalah seperti hari ini. Petik 2. Sekarang keempat bangsawan berkumpul di sini, mereka mirip dengan pembantu gratis. Jika mereka bisa bekerja sama, niscaya akan meningkatkan efisiensi mereka beberapa kali lipat. Mendengar kata-kata Mu Chen, keempat raja itu tercengang.
Mereka segera mengerutkan kening dan berkata, meskipun berkumpul bersama akan membuat kita kuat, itu akan memperlambat pencarian relik kita. Kerugian lebih besar daripada keuntungannya. Petik 2. Bukannya mereka tidak pernah berpikir untuk berkumpul bersama dan menyapu medan perang, tapi relik dari Meteorfall Battlefield terlalu sulit ditemukan. Pasukan harus dibubarkan untuk memaksimalkan pencarian relik tersebut. Jika mereka bersama, hasilnya akan lebih buruk daripada berserakan. Mu Chen tersenyum dan bertanya langsung, berapa banyak pil Meteorfall Alchemy yang sudah kalian semua kumpulkan sekarang? Lord Bloodhawk tidak tahu apa maksud Mu Chen tetapi dia berinisiatif untuk menjawab, kami menemukan total 2 relik tingkat 3, dan sekarang kami memiliki 300 pil alkimia Meteorfall. Kami memiliki sekitar 200 pil, jawab pedang spiritual Lord putus asa. Saya juga punya sekitar 200, Tuan Hongya tersenyum. Lord Mountain Cracker memandang ketiga pria itu dan menyeringai, tertawa sedikit lebih puas. Sepertinya kami beruntung. Kami memiliki 500 di tangan kami. Petik 2. Ketika tiga raja lainnya mendengar ini, mereka langsung terkejut, dan beberapa dari mereka memandang Lord Mountain Cracker dengan iri. Lagi pula, tidak mudah menemukan relik tersembunyi di Meteorfall Battlefield. Selain itu, mereka harus waspada terhadap campur tangan pasukan lain kapan saja. Melihat betapa bangganya Lord Mountain Cracker, Mu Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, kami memiliki total 1.200 pil Meteorfall Alchemy di tangan kami. Lord Mountain Cracker berhenti tertawa, dan tiga raja lainnya menatap Mu Chen, benar-benar tercengang. Bagi mereka, 1.200 pil Meteorfall Alchemy adalah jumlah yang sangat besar. Untuk mendapatkan jumlah itu, mereka mengira pasukan Mu Chen pasti telah menemukan 7 atau 8 relik tingkat 3. Apakah Mu Chen menemukan relik hanya dengan menjelajah secara acak? Mu Chen tersenyum dan melambai. Tiba-tiba, pil Meteorfall Alchemy berubah menjadi semburan yang bersiul dan melayang di sekelilingnya. Dia memandang keempat bangsawan, yang menatap dengan mata lebar, dan berkata, sekitar setengah dari pil Meteorfall Alchemy dimenangkan dari tangan Suba. Kami mengekstraksi yang lain sendiri. Petik 2. Berapa banyak relik yang telah kamu temukan? Lord Mountain Cracker bertanya tidak percaya. Mereka memiliki 500 pil Meteorfall Alchemy seluruhnya karena dua kekuatan mencoba merampok mereka. Namun, mereka membalas, dan pil pasukan diambil oleh tentara Gunung Cracking sebagai gantinya. Jika tidak, mereka mungkin hanya memiliki sekitar 300 pil Meteorfall Alchemy sekarang. Mu Chen melakukan perkiraan kasar dan berkata dengan santai, termasuk beberapa relik yang bukan kelas 3, seharusnya ada sekitar 6 hingga 7 relik. Mereka berempat saling menatap dan kemudian menatap Mu Chen dengan aneh. Jika mereka tidak mengenal Mu Chen, mereka semua akan berpikir bahwa dia berbicara omong kosong. Mu Chen melihat pandangan mereka dan tidak terkejut. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, kami mendapatkan harta karun di medan pertempuran Meteorfall yang dapat menemukan beberapa relik, jadi. Start. Begitu Mu Chen mengakhiri kalimatnya, mata keempat raja menjadi merah, dan Lord Mountain Cracker tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Keempat pria itu menatap Mu Chen dengan mata berapi-api, karena mereka tahu betul apa yang diwakili oleh kata-kata biasa itu. Harta karun yang dapat digunakan untuk menemukan relik di Meteorfall Battlefield benar-benar merupakan artefak ilahi yang kuat dan akan sangat berharga bagi berbagai kekuatan. Selama mereka memiliki harta karun seperti itu, akan mudah bagi mereka untuk mengumpulkan pil Meteorfall Alchemy. Keempat pria itu menatap Mu Chen dengan mata merah. Jika Mu Chen bukan bagian dari wilayah Daluo, mereka akan berpikir untuk merebutnya darinya. Mu Chen memperhatikan tatapan mereka dan tersenyum. Sekarang saya mengundang Anda berempat untuk pergi bersama kami. Jika kita beruntung, ada kemungkinan kita bisa menemukan relik tingkat 1. Petik 2. Keempat raja itu menjilat bibir mereka, lalu mengangguk tanpa ragu-ragu. Kami masuk. Daripada berkeliaran di sekitar Meteorfall Battlefield secara membabi buta, lebih baik mengikuti tindakan yang disengaja dari Mu Chen, yang memiliki detektor. Bahkan orang bodoh pun dapat dengan jelas menghitung perbedaan efisiensi antara kedua metode tersebut. Mu Chen tersenyum pada 9 neter setelah melihat betapa mudahnya keempat penguasa itu setuju. Dengan 4 pembantu yang kuat ini dan pasukan mereka mengikuti, sudah waktunya bagi mereka untuk mendominasi. Tindakan dari berbagai pihak, Meteorfall Battlefield, di medan perang kuno yang penuh dengan krisis ini, perjalanan waktu sepertinya melambat secara drastis.
Ini karena langit ditutupi oleh energi spiritual yang ganas sepanjang tahun, sehingga siang dan malam di medan perang ini sulit dideteksi. Namun, tidak peduli bagaimana lingkungannya, kekejaman dari perang berburu besar masih diam-diam bertahan sepanjang waktu. Hanya dalam beberapa hari, semakin banyak kekuatan terus mengalir ke medan perang kuno ini. Mereka menjelajahi reruntuhan seperti tikus. Setiap kali ditemukan reruntuhan, itu dibanjiri oleh gerombolan orang, seolah-olah mereka adalah hiu yang berbau darah. Untuk memperjuangkan kepemilikan reruntuhan itu, mandi darah tidak bisa dihindari. Dalam perang berdarah itu, banyak orang kuat yang jatuh. Itu benar-benar pembantaian yang brutal. Tapi, kembali ke permainan catur yang benar-benar merupakan pertandingan hidup dan mati, yang akan terjadi. Berita tentang pertempuran antara Mu Chen dan Paviliun Ilahi dengan cepat menyebar hanya dalam beberapa hari. Bagaimanapun, Mu Chen telah mengejar pasukan aligator surgawi sejauh ribuan mil, dan tindakan semacam itu yang diambil akan sulit untuk disembunyikan, bahkan jika mereka memiliki niat untuk melakukannya. Bagaimanapun, wilayah Daluo dan Paviliun Ilahi adalah kekuatan teratas di wilayah utara. Setiap tindakan mereka sangat terlihat, jadi ketika berita tentang mereka menyebar, tidak terduga itu menyebabkan banyak keributan, terutama ketika Mu Chen berhasil menangani Fang Yi dengan kekuatannya sendiri. Faktanya, ketika berita tentang perintahnya yang memerintahkan pasukan 9 neter untuk menghancurkan Fang Yi dengan Spirit of Fighting Intent, kemudian menahan pemimpin pasukan aligator surgawi, Suba, menyebar, keributan dengan cepat berubah menjadi syok dan tidak percaya. Nama Mu Chen tersebar di seluruh wilayah utara setelah Dragon Phoenix Rift, tetapi ada banyak orang yang menyatakan ketidakpastian atas dia yang berada di peringkat ketiga dalam catatan Naga Phoenix. Di mata orang-orang itu, alasan mengapa Mu Chen bisa menjadi pemenang terbesar di Dragon Phoenix Rift, adalah karena bantuan yang dia terima dari Putri Kaisar Api. Oleh karena itu, hasilnya juga mengundang banyak keraguan dan kritik. Namun, keraguan ini telah hancur berkeping-keping sekarang. Beberapa bulan yang lalu, bahkan jika Mu Chen telah mencoba yang terbaik, dia hanya bisa menunda Pangeran Netherworld di Dragon Phoenix Rift, jadi dia jelas adalah pihak yang lebih lemah. Namun, hanya dalam 3 atau 4 bulan, dia telah meningkat pesat. Hal ini telah dibuktikan, karena ia mampu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung hingga terhenti dengan posisi teratas dalam catatan Naga Phoenix, Fang Yi. Peningkatan besar dalam kemampuannya ini membuat banyak orang terkesan. Selain itu, juga mengejutkan banyak orang kuat bahwa Mu Chen mampu mengendalikan niat bertarung, bahkan berhasil memadatkan Spirit of Fighting Intent. Mereka mendengar ini dan berpikir, jika dia bisa mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam tubuhnya, bahkan Fang Yi akan dihancurkan olehnya. Bahkan, dia bahkan bisa bersaing dengan penguasa yang kuat dan berpengalaman, seperti Suba. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat semua kekuatan berhati-hati. Karenanya, tidak ada yang berani dengan mudah mengabaikan Mu Chen sebagai amatir yang masih muda lagi. Memang, dalam perang berburu hebat ini, di mana perjuangan brutal muncul, reputasi Mu Chen mulai menyebar secara bertahap. Namun, kali ini, tidak ada yang berani mempertanyakannya sama sekali. Ledakan, energi spiritual yang mengamuk meledak di tengah langit dan bumi, seolah-olah telah diubah menjadi pita yang melewatinya, langsung meledak ke langit. Pangeran Netherworld mengepalkan tinjunya tanpa ekspresi, lalu turun dari udara. Di belakangnya, sesosok melintas, lalu berbisik dari sampingnya. Mu Chen, Pangeran Netherworld menyipitkan matanya, keterkejutan melintasinya. Dia tidak menyangka bahwa pria, yang telah dipaksa ke dalam keadaan berbahaya olehnya, akan meningkat pesat hanya dalam beberapa bulan. Selain itu, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan pernah bisa melawan Fang Yi sampai mati. Pangeran perlahan menarik tangannya, lalu berbalik, suara dinginnya berdering di udara. Aku ingin mengalahkan Fang Yi secara pribadi, tapi karena kamu bisa bertarung dengannya seperti ini, jika aku bertemu denganmu, maka aku akan menyingkirkanmu dulu. Tapi, kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Niat bertarung yang megah meresap ke dalam kehancuran kuno, saat pasukan besar membumbung tinggi di udara. Di langit, sesosok berdiri, lautan niat bertarung di bawah kakinya. Sosok itu menyeringai, sambil melihat ke depan. Ada pasukan di hadapannya, tetapi niat bertempur tentara ini ditekan sepenuhnya olehnya. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk mati. Dia mencibir sambil mengejek, suaranya diwarnai dengan haus darah. Kemudian, telapak tangannya tergenggam,
menyebabkan samudera niat bertarung mengalir deras, mengembun menjadi ular piton berwarna merah darah. Ini juga merupakan Spirit of Fighting Intent. Ledakan, ekor besar piton, yang telah diubah dari niat bertarung, menembus langit dan bumi secara instan. Kemudian, seperti kapak raksasa, itu merobek pasukan di depannya. Segera, tangisan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Kemudian, satu demi satu, orang jatuh dari langit di tengah hujan badai darah. Sosok itu tertawa, saat dia melihat pemandangan itu. Dia kemudian menoleh untuk melihat sosok lain di belakangnya. Dia tertawa, lalu berkata, "Tuan Muda Hallmaster, pria yang Anda panggil Mu Chen, berita tentang dia menyebar dengan cepat sekarang." Di belakang sosok itu, ada wajah muram. Itu adalah Liu Yan dari Tian Xuan Hall. Ekspresinya penuh dengan kebencian yang dalam. Di Dragon Phoenix Rift, Mu Chen telah menghancurkan tubuhnya. Jika ayahnya tidak menghabiskan banyak energi untuk merombaknya, dia akan hancur total. Saya tidak tahu bahwa anak nakal ini tidak hanya bisa mengendalikan niat bertarung, tapi juga bisa memadatkan semangat bertarung, kata Liu Yan dingin. Sosok itu tersenyum tipis. Dia menjulurkan lidahnya, lalu menjilat bibir merahnya. Darah di matanya semakin kental. Dia berbisik, "Tuan Muda Hall, mari buat kesepakatan. Saya akan membiarkan Mu Chen berbaring di depan Anda, seperti anjing, jika Anda dapat membantu saya mendapatkan posisi Panglima tertinggi Tian Xuan Hall." Petik 2. Mata Liu Yan menyipit, kilatan berbahaya berkedip di matanya. Setelah beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya. Baik, keduanya berada di dataran saat ini, di tengah kekacauan total. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan, darah mereka mengalir seperti sungai. Di sebuah bukit di dataran, seorang gadis muda sedang duduk di kursi roda, rambut hitam panjangnya tergerai. Dia diam-diam melihat kekacauan di depannya, sementara di belakangnya, pasukan hitam menyebar, bernapas serempak. Niat bertarung agung mereka meresap ke langit dan bumi. Semua orang menatap sosok kurus gadis itu dengan hormat. Kemudian, sosok tiba-tiba turun dari belakang gadis muda itu, saat gadis itu membuka matanya sedikit. "Komandan, ada berita yang datang." Itu Xiao Fang. Sosok di belakang gadis itu berbicara dengan lembut. Dia ingin memintamu untuk berurusan dengan Mu Chen dari wilayah Daluo. Dikatakan bahwa Mu Chen telah memadatkan Spirit of Fighting Intent, dan Master Xiao Fang berkata bahwa, jika Anda dapat menangani Mu Chen, dia akan mendapatkan jamu kebangkitan jiwa 9 hari untuk adik perempuan Anda. Petik 2. Mendengar nama ramuan kebangkitan jiwa 9 hari, mata seperti kolam dalam gadis itu akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Dia kemudian mengangkat wajahnya yang cantik dan cantik, mengangguk lembut. "Saya mengerti. Di medan perang Meteor Fall yang luas dan tak berujung ini, kekejaman menyelimutinya setiap saat. Dengan berlalunya waktu, pertempuran brutal terus meletus, yang lemah dimusnahkan oleh yang kuat. Ini adalah hukum alam yang diberlakukan dengan jelas. Selama keterkejutan yang disebabkan oleh kekalahan beberapa pasukan Paviliun Ilahi, Mu Chen, yang merupakan protagonis, tidak memperhatikan keributan itu. Setelah dia mencoba yang terbaik untuk memenangkan 4 lord dan 4 pasukan kuat mereka, dia mulai menggunakan kompas pencarian roh secara maksimal. Pada saat ini, semua orang dengan marah bersaing untuk mendapatkan pil Meteor Fall Alchemy. Jika mereka bisa mendapatkan pil Meteor Fall Alchemy yang cukup, master dari berbagai kekuatan dapat mengambil hak istimewa dari kesempatan untuk mendapatkan harta rahasia duniawi berdaulat. Jadi, karena Mu Chen memiliki artefak ilahi seperti kompas pencarian roh di tangannya, dia tidak bisa membiarkannya sia-sia. Dengan bantuan kompas pencarian jiwa dan eksplorasi ekstensif pasukan Mu Chen, mereka telah mencapai hasil yang luar biasa hanya dalam 4 hari. Selama ini, mereka telah menjelajahi lebih dari 30 relik, di antaranya belasan yang belum mencapai kelas 3. Ada juga sekitar selusin relik tingkat 3, dan bahkan 1 relik tingkat 2. Di antara 30 relik, mereka telah memperoleh hampir 10.000 pil Meteor Fall Alchemy, yang didistribusikan secara proporsional, masing-masing kekuatan memperoleh lebih dari 2.000 pil. Panen sebesar itu menyebabkan bahkan sikap tenang Lord Mountain Cracker menjadi sangat gembira. Jika mereka harus mencari secara membabi buta, tidak mungkin mendapatkan harta sebanyak itu hanya dalam 4 hari. Mu Chen juga puas dengan ini, karena dia tahu bahwa pasukan lain telah memperhatikan peninggalan ini, tetapi harus memilih untuk menyerah pada inisiatif mereka sendiri, setelah melihat rintangan mengerikan yang harus mereka atasi untuk mencapai mereka. Jadi,
Mu Chen tahu dia dan metodenya lebih unggul dari mereka. Selain itu, banyak juga komplikasi yang melibatkan beberapa relik, seperti satu-satunya relik tingkat 2 yang mereka temukan. Relik tingkat 2 ini telah membawa banyak masalah bagi mereka, dan bahkan beberapa korban jiwa, itulah sebabnya Mu Chen membawa serta penguasa lainnya. Jika Istana 9 Neter telah membobol tempat itu sendirian, jumlah kematian dan korban jiwa akan jauh lebih parah. Karena itu, dia senang bisa mengajak Lord lainnya. Di luar peninggalan kuno, beberapa pasukan besar berdiri dengan rapi. Lautan orang tampak luar biasa, terutama karena mereka baru saja menyelesaikan pencarian dan bersiap untuk penyembuhan. Mu Chen sedang duduk bersila di puncak soliter, matanya terpejam. Dalam meditasi, dia kemudian tiba-tiba membuka matanya, melihat ke bawah, di mana kelima tentara, termasuk pasukan 9 Neter, sekarang duduk dalam diam. Di atas mereka, niat bertarung yang kuat melonjak. 5 aliran niat bertarung hebat tidak cocok satu sama lain, jadi mereka bercokol di satu sisi langit. Mu Chen menatap 5 aliran, emosi terlihat di mata hitamnya. Tiba-tiba, pikiran aneh muncul dari hatinya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mengendalikan pasukan 9 Neter, sementara juga memanipulasi niat bertarung pasukan lain, pada saat yang sama. Menumbuhkan niat bertarung. 5 tentara mengepung bukit. Di atas mereka, 5 aliran niat bertarung melonjak sementara kelima pasukan sedang diam. Jadi serangan aura niat bertarung tampaknya tertahan dan bahkan agak jinak. Namun, Mu Chen, yang memiliki pengetahuan tentang niat bertarung, tahu bahwa kelembutan ini hanyalah fenomena yang dangkal. Asal mula niat bertarung adalah kombinasi dari semangat dan kemauan masing-masing prajurit. Selama para prajurit ini penuh semangat juang, niat bertarung akan segera bangkit dengan perubahan kemauan mereka dan menjadi penuh agresivitas. Mata hitam Mu Chen menatap 5 aliran berbeda dari niat bertarung agung saat dia merenung. Dia sekarang bisa mengendalikan niat bertarung pasukan 9 Neter dengan presisi sempurna, tetapi jumlah tentara di pasukan 9 Neter terbatas. Dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, dia tidak lagi puas hanya dengan mengendalikan niat bertarung dari pasukan 9 Neter. Namun, pasukan yang terlatih seperti itu tidak dapat dilatih dalam semalam, dan setiap prajurit membutuhkan waktu lama untuk mengintegrasikan kekuatan spiritual dengan kemauan mereka. Hanya setelah kekuatan spiritual dan kemauan cocok barulah mereka dapat berintegrasi. Jika tidak, itu akan seperti seember pasir lepas, dan niat bertarung tidak akan memiliki kekuatan sedikitpun. Ketika membandingkan 1000 anggota kru yang beraneka ragam dengan 1000 pejuang yang mampu menggabungkan energi dan kemauan spiritual, jelas bahwa yang terakhir akan menghancurkan yang pertama. Jadi, bahkan jika Mu Chen merasa bahwa pasukan 9 Neter tidak bisa lagi memuaskannya, dia tidak memiliki terlalu banyak cara untuk menjadi pengirim pasukan perang. Jika tidak ada pasukan elit besar yang bertindak sebagai pendukung, tidak mungkin mencapai apapun. Ini seperti mengharapkan seorang juru masak membuat makanan tanpa bahan apapun. Tidak peduli seberapa mahir juru masaknya, itu tidak mungkin. Kekuatan pengirim pasukan perang berasal dari pasukan seseorang. Mu Chen sekarang memiliki kesempatan besar untuk mencoba dengan 4 pasukan lainnya sebelum dia, termasuk tentara Gunung Cracking Istana Cracking Mountain, pasukan Bloodhawk Palace Bloodhawk, Spirit Swordsman Spirit Sword Mountain, dan Grand Army Cave Grand Cliff. Jika dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk beresonansi dengan 4 pasukan, maka itu akan menunjukkan bahwa dia mungkin bisa mengendalikan niat bertarung ke-4 pasukan. Jika dia benar-benar bisa mencapai itu, kekuatan Mu Chen pasti akan mencapai tingkat yang menakjubkan. Dia mampu bersaing dengan Suba, penguasa kelas 6, berdasarkan niat bertarung 9 Neter pasukan saja. Dia tidak perlu lagi takut pada penguasa kelas 6 dan ke-7 jika dia bisa maju dengan bantuan 4 pasukan lainnya. Tentu saja, Mu Chen bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa kekuatannya saat ini mungkin tidak cukup untuk mengendalikan niat bertarung agung dari 5 pasukan elit. Kecuali jika dia benar-benar bisa menjadi pengirim pasukan perang, luasnya niat bertarung saja bisa mengikis dan menghancurkan kemauannya. Itu hanya akan menyebabkan hal-hal menjadi bumerang, dan dia harus membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Namun, kendali mungkin tidak mungkin, tetapi jika dia dapat beresonansi dengan pasukan, setidaknya itu akan membuktikan bahwa dia memiliki potensi itu, dan mungkin dia akan selangkah lebih dekat untuk menjadi pengirim pasukan perang misterius. Meskipun gangguan semacam ini pada pasukan penguasa lain tampaknya melampaui batasnya, Mu Chen punya cara untuk menyelesaikan masalah setelah itu.
Memikirkan hal ini, Mu Chen tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Ragu-ragu lagi, dia perlahan menutup matanya. Pikirannya ada di langit malam yang gelap, beriak seperti ombak. Visinya gelap, tetapi persepsi pikirannya menjadi semakin luas. Dalam persepsi Mu Chen, 5 samudera niat bertarung yang mengelilingi pegunungan diam-diam beriak. Sepertinya ada banyak keinginan bertarung yang menderu, mengguncang ruang. Di tengah 5 samudera niat bertarung, Mu Chen merasakan satu yang sangat akrab, dan itu dari pasukan 9 neter. Adapun 4 lainnya, masing-masing melayang seperti naga dan harimau ganas. Mu Chen merenung dan menyebarkan pikirannya untuk mendekati 4 samudera besar dari niat bertarung. Dengan sedikit ragu, dia kemudian mencoba menjelajah untuk melakukan kontak. Ledakan. Namun, sama seperti pikiran Mu Chen hampir tidak melakukan kontak dengan 4 aliran niat bertarung itu ditolak dengan kasar dan dipantulkan kembali, menarik perlawanan tak sadar dan serangan dari niat bertarung yang agung, mengejutkan pikiran Mu Chen. Upaya kontak pertama berakhir dengan kegagalan. Mu Chen mengerutkan alisnya dan mengerutkan kening. Aliran niat bertarung tampaknya sangat tahan terhadap pikiran asing yang mendekat. Jika pikirannya telah bercampur dengan agresi sebelumnya, dia akan diserang oleh 4 aliran niat bertarung. Niat bertarung ini terlalu sensitif. Setelah hening yang lama, cemberut Mu Chen mengendur perlahan, karena dia cukup akrab dengan konsep niat bertarung dan tahu bahwa tidak ada gunanya mengendalikannya dengan paksa. Mu Chen secara bertahap menenangkan keadaan pikirannya yang berfluktuasi, diam-diam menunggu hatinya untuk benar-benar tenang, baru kemudian menyebarkan pikirannya lagi. Kali ini, dia tidak dengan sengaja menyentuh 4 aliran niat bertarung, tetapi malah membiarkan pikirannya menyebar di langit malam seperti gelombang air, secara bertahap beriak keluar, dan akhirnya membuat kontak dengan 4 aliran besar niat bertarung lagi. Berdengung. Pada saat kontak, tubuh Mu Chen bergetar hebat, dan dalam benaknya, sepertinya ada raungan pertempuran yang tak terhitung banyaknya yang tiba-tiba bergema saat niat bertarung yang kejam sepertinya menguasai pikirannya dan mengambil kendali. Namun, deru niat bertarung tidak menyebabkan banyak halangan bagi Mu Chen. Dia bukan pemula dalam hal memahami niat bertarung, jadi dia segera menenangkan pikirannya dan membiarkan niat bertarung membuat dampaknya. Beberapa saat kemudian, gemuruh itu perlahan melemah sampai benar-benar hilang. Pada saat yang sama raungan itu menghilang, pikiran Mu Chen telah menyebar seperti ikan yang berenang menyusuri sungai ke laut yang luas. Pikirannya akhirnya memasuki 4 samudera luas dari niat bertarung. Dia merasa seolah-olah dia telah menyusup ke dalam gunung berapi yang mengamuk dengan tingkat kekerasan dan amukan yang berbeda, dan dengan atribut yang berbeda. Misalnya, pasukan elang darah penuh dengan pertumpahan darah, tentara gunung retak penuh tekad, pendekar roh yang penuh niat tajam, dan tentara besar penuh dengan niat baik. Atribut ini disebabkan oleh karakteristik lama dari masing-masing pasukan atau, dalam arti tertentu, cerminan dari gaya pasukan dan keahliannya. Pikiran Mu Chen bercampur dengan lautan kekerasan niat bertarung. Banyak auman perang yang kacau terus-menerus disalurkan ke hati Mu Chen. Jika itu adalah orang lain, dia akan dihancurkan oleh aliran niat bertarung dan akan merasa mustahil untuk tetap waras. Untungnya, Mu Chen bukanlah orang biasa. Selain itu, setelah berbaur dengan 4 aliran besar niat bertarung, Mu Chen tidak ingin menjadi satu dengan niat bertarung ini, melainkan untuk membiarkan pikirannya sendiri mengalir di lautan niat bertarung. Seolah-olah seekor ikan sungai sedang menyelam ke laut, membiarkan dirinya berbaur dengan yang lain sebanyak mungkin. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Mu Chen tidak dengan sengaja menyembunyikan keberadaan pikirannya, jadi ketika pikirannya berdesir di 4 samudera niat bertarung, pikiran di tengah niat bertarung juga menyadarinya. Niat itu datang dari para prajurit di 4 pasukan. Jadi, ketika mereka merasakan sedikit pun pikiran Mu Chen masuk, di antara 4 pasukan di bawah bukit, tentara yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka mata mereka dengan takjub, tidak percaya pada ekspresi mereka. Secara umum, jika mereka memiliki pemikiran ini yang bukan milik pasukan mereka, mereka akan menyerang dan memusnahkan para penyusup tetapi sekarang, penyusup itu adalah Mu Chen. Hari-hari ini, Mu Chen memimpin pasukan 9 neter bergandengan tangan dengan mereka, dan mereka iri bahwa pasukan 9 neter dapat memadatkan semangat bertarung di tangan Mu Chen dan mencapai ledakan kekuatan yang menakjubkan. Jadi, ketika mereka merasakan pikiran Mu Chen, mereka tidak menunjukkan perlawanan secara refleks, tetapi setelah ragu-ragu sejenak dan tampaknya tidak ada tindakan berlebihan dari Mu Chen, mereka telah menerima keberadaan pikiran Mu Chen.
Bagaimanapun, mereka dan Mu Chen sama-sama milik wilayah Daluo dan dianggap sebagai mitra. Namun, meskipun tentara biasa menerima ini, masih banyak komandan dari 4 pasukan di bawah kepemimpinan 4 raja. Sebagai perwira tinggi tentara, mereka tentu saja tidak bisa menganggapnya bukan apa-apa. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka menyampaikan berita yang sebenarnya kepada para pemimpin mereka, keempat bangsawan. Suara mendesing, suara mendesing. Ketika berita itu tiba, keempat penguasa itu membumbung ke langit pada saat yang bersamaan. Mereka melihat ke gunung dengan ekspresi keheranan yang sama. 9 neter juga muncul di langit saat ini, dan ketika dia melakukannya, keempat bangsawan itu menatapnya. Lord Nine Neter, apa yang Lordmu coba lakukan? Meskipun keempat penguasa itu masih sopan, 9 neter masih bisa merasakan beberapa keraguan mereka. Lagi pula, perilaku campur tangan semacam ini dengan pasukan bangsawan lain tanpa bertanya tampak agak kurang ajar. Nine Neter tersenyum jengkel dan baru saja akan menjawab, ketika sebuah pemikiran menyebar dan suara Mu Chen bergema di langit malam. Bolehkah saya meminjam pasukan 4 bangsawan untuk berkultivasi? Jika berhasil, ini dapat membantu keempat pasukan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang semangat bertarung. Petik 2. Suara lembut Mu Chen terdengar dan membuat mata keempat bangsawan itu berbinar. Senyuman cerah muncul hampir seketika di wajah mereka. Haha, jika tuanmu berpikir mereka layak, ambillah. Bahkan Tuan Hongya yang pendiam dan pendiam tidak bisa menahan tawa. Di hari-hari kerja sama ini, mereka melihat efek dari Spirit of Fighting Intent pada sebuah pasukan. Dengan demikian, mereka semua iri, tetapi tidak memiliki kejeniusan seperti Mu Chen dan hanya bisa melihat. Sekarang mereka mendengar kata-kata Mu Chen, bahkan dengan ketenangan 4 raja, kelopak mata mereka tidak bisa membantu tetapi berkedut dengan cepat. Jika bukan karena takut menyebabkan ketidakpuasan orang lain, mereka semua ingin mengatakan, selama kamu bisa memadatkan Spirit of Fighting Intent. Lakukan apapun yang kamu inginkan dengan pasukanku. Nine Neter menyeringai saat melihat bagaimana keempat bangsawan itu begitu ingin memberi Mu Chen pasukan mereka, tapi dia kemudian mengerutkan alisnya dengan cemberut, melirik sosok di atas gunung. Orang ini telah membuat janji yang dibesar-besarkan. Tidak semudah itu menumbuhkan Spirit of Fighting Intent. Semangat bertarung darah Hawk. Setelah mengirim 4 tuan pergi, pikiran Mu Chen bergabung dengan 4 samudera besar dari niat bertarung lagi. Kemudian, mungkin dengan persetujuan dari 4 tuan, para prajurit dari 4 pasukan menarik semua pasukan mereka untuk melawan Mu Chen. Hal ini segera menghasilkan banyak pemikiran di lautan bergelombang niat bertarung untuk menerima pikiran Mu Chen, yang tidak mereka kenal. Mu Chen sangat berhati-hati untuk diam-diam mengintegrasikan pikirannya. Dia tidak ingin mengganggu bagaimana maksud pertempuran keempat pasukan itu beroperasi. Sebaliknya, dia seperti penonton, diam-diam hanyut bersama ombak. Dengan demikian, jika seseorang ingin beresonansi dengan niat bertarung, mereka harus terlebih dahulu mengintegrasikannya. Dalam keadaan hanyut dengan ombak ini, suasana hati Mu Chen menjadi semakin tenang. Bunyi peperangan yang tak terhitung jumlahnya yang sebelumnya menderu-deru di benaknya dari lautan niat bertarung sekarang melemah. Secara bertahap, mereka menghilang sepenuhnya. Seluruh dunia sepertinya diam saat ini. Di mata semua orang di luar, suasana di sekitar Mu Chen sepertinya menjadi terkendali. Keempat penguasa saling memandang pasukan, tampaknya menemukan bahwa niat bertarung yang melonjak juga menjadi jauh lebih tenang. Mereka tidak yakin apa penyebab perubahan itu, tetapi mata mereka menjadi lebih cerah, karena perubahan itu setidaknya menunjukkan bahwa Mu Chen tampaknya memiliki bakat hebat untuk mengendalikan niat bertarung. Mungkin bahwa Mu Chen dapat membantu pasukan mereka memadatkan Spirit of Fighting Intent. Mereka tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Mu Chen terhadap pasukan mereka. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari wilayah Daluo. Oleh karena itu, jika Mu Chen melakukan sesuatu yang merugikan, wilayah Daluo tidak akan memaafkannya. Selanjutnya, setelah interaksi selama beberapa hari ini, mereka telah mengembangkan beberapa pemahaman tentang temperamen Mu Chen. Ini memungkinkan mereka untuk percaya bahwa dia tidak akan melakukan hal yang begitu hina. Waktu berlalu perlahan di malam hari. Setelah sekitar 6 jam, pikiran Mu Chen telah berubah menjadi pikiran seorang prajurit biasa, benar-benar terintegrasi ke dalam lautan niat bertarung yang dibentuk oleh 4 pasukan. Dia bisa merasakan bahwa keempat pasukan tidak lagi memiliki rasa jijik total terhadapnya. Namun,
Ia tetap merasa itu belum cukup. Apakah kalian semua ingin memadatkan Spirit of Fighting Intent dan menjadi lebih kuat? Ide Mu Chen menyebar ke lautan 4 tentara, dikirim ke setiap tentara. Berdengung, lautan niat bertarung tiba-tiba berfluktuasi. Itu menandakan respon yang kuat dan langsung dari para prajurit dari 4 pasukan, yang dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir gila. Hal yang paling didambakan untuk setiap pasukan terlatih adalah memadatkan Spirit of Fighting Intent, karena itu hanya bisa menjadi pasukan dengan jiwa. Jika tidak, mereka akan selalu seperti orang yang tersesat, tidak dapat mencapai kesuksesan besar. Mu Chen mendengarkan banyak tanggapan yang bersemangat, tersenyum. Dengan antisipasi mereka yang kuat, akan lebih mudah memicu resonansi. Keempat Lord juga merasakan niat bertarung tiba-tiba yang mendidih dari pasukan masing-masing saat ini. Mereka segera menggosok tangan mereka dengan penuh semangat. Fellow Lord, ini pertama kalinya saya mencoba ini, jadi saya tidak dapat membantu Anda mencoba memadatkan Spirit of Fighting Intent sekaligus. Saat ini, pasukan Hawk Darah memiliki tentara paling sedikit, jadi saya akan mulai dengan mereka. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata Mu Chen, wajah ketiga Lord lainnya menegang, sementara Lord Bloodhawk menyeringai. Kegembiraannya yang jelas menyebabkan 3 Lord lainnya memelototinya, frustrasi karena istana Bloodhawk akan menjadi yang pertama mencoba. Mereka tidak sepenuhnya berharap bahwa Mu Chen benar-benar bisa berhasil, karena memadatkan Spirit of Fighting Intent bukanlah tugas yang sederhana. Namun, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia benar-benar berhasil. Hanya memikirkan kemampuan pasukan Bloodhawk untuk memadatkan Spirit of Fighting Intent, 3 Lord lainnya mengatupkan mulut mereka karena ketidaksenangan. Mu Chen tidak memperhatikan apa yang mereka pikirkan. Dia tahu bahwa, dengan kemampuannya saat ini, jika dia mencoba membantu keempat pasukan memadatkan niat bertarung mereka sekaligus, pikirannya mungkin dihancurkan oleh lautan niat bertarung yang mengamuk. Karena itu, dia harus melakukan ini satu persatu, dan pasukan elang darah terkecil jelas merupakan subjek pengujian terbaik. Pikiran Mu Chen mundur dari 3 pasukan lainnya dengan cepat, lalu melonjak ke dalam pasukan Bloodhawk. Pasukan segera meledak dalam sambutan terhangat, langsung membiarkan pikiran Mu Chen untuk cepat berintegrasi. Biarkan semua niat bertempurmu meledak. Pikiran Mu Chen menyebar ke benak setiap prajurit. Ledakan. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, pasukan elang darah segera meraung bersama, menyebabkan niat pertempuran yang agung menyapu seperti lautan darah, sebelum menyerang secara brutal ke dunia, penuh dengan haus darah. Pikiran Mu Chen meningkat. Dia melihat ke suatu penglihatan yang dramatis, seolah-olah dia berada di lautan darah di tengah tumpukan mayat. Seluruh dunia tampak berubah menjadi merah darah. Niat bertarung pasukan Bloodhawk terkondensasi dan kuat, tapi masih kalah dengan pasukan 9 Nether. Jadi, pikiran Mu Chen tidak memiliki fluktuasi, tetapi secara bertahap tenggelam, sebelum akhirnya jatuh ke kedalaman terdalam dari lautan niat bertarung berdarah. Lautan niat bertarung berdarah, dengan haus darah tak terbatas, mengalir ke dalam pikiran Mu Chen. Saat gambar pembunuhan dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya melintas di dalam hatinya, dia menyadari bahwa ini adalah pertempuran sengit yang pernah dialami oleh pasukan Hawk Darah. Namun, dari perspektif Mu Chen, niat bertarung dari pasukan elang darah masih belum cukup kental. Ini karena tidak pernah ada seorang pemimpin yang benar-benar dapat memimpin seluruh situasi, karena pasukan Hawk Darah selalu dikendalikan oleh sejumlah komandan. Dengan pembagian kerja seperti itu, meskipun bisa membantu dalam menambah jumlah penguasa, para komandan masih sedikit berbeda satu sama lain, yang membuat mereka sulit untuk memadatkan niat bertarung ke tingkat yang sama. Untuk memadatkan niat bertarung, hanya ada satu pengontrol tunggal, seperti dengan Mu Chen, ketika dia memerintahkan pasukan 9 Nether. Namun, untuk memerintahkan maksud pertempuran pasukan elang darah, seseorang perlu mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari semua tentaranya. Beri aku niat bertempurmu. Pikiran Mu Chen dengan cepat menyebar di lautan niat bertarung. Kata-katanya menyebabkan keributan di tengah-tengah pasukan elang darah. Para prajurit ini berasal dari Bloodhawk Palace, dan niat bertarung adalah ketergantungan terbesar mereka. Terlepas dari situasinya, jadi membiarkan orang asing memerintahkan niat bertarung mereka adalah tabu besar. Merasakan kekacauan dalam pasukan Bloodhawk, Lord Bloodhawk segera memutar matanya, lalu berteriak dengan marah, "Lakukan apa yang dikatakan Tuan Mu Chen." Dengan raungan dari Lord Bloodhawk, pasukan Bloodhawk tidak lagi ragu-ragu. Saat niat bertarung agung mereka melonjak,
pikiran Mu Chen langsung menyebar dan menyebar, berbaur bersama dengan niat bertarung yang sengit. Aura haus darah yang kuat mengalir deras ke dalam pikiran Mu Chen. Faktanya, jika itu adalah penguasa biasa, aura haus darah itu mungkin telah mengikis pikirannya menjadi hiruk-pikuk pembunuhan. Namun, itu tidak berpengaruh pada Mu Chen, yang mengabaikan haus darah yang tak ada habisnya. Sebaliknya, dengan pikiran, dia mengirim badai bertiup liar di tengah lautan berdarah niat bertarung. Kemudian, pilar cahaya merah tiba-tiba menyembur keluar dari lautan darah, menyebabkan suasana haus darah langsung menyebar ke seluruh dunia. Pikiran Mu Chen tetap diam, benar-benar meleleh ke lautan niat bertarung berdarah. Dia bisa merasakan haus darah yang membara, serta pertarungan masa lalu mereka sampai mati. Semua tentara pasukan elang darah tampak serius saat ini, mata mereka berbinar. Mereka merasa seolah-olah tangan yang tak terlihat secara paksa menyatukan niat bertarung mereka. Tangannya tampak sangat lebar dan kuat, mampu meledakkan kekuatan mereka ke puncak yang ekstrim. Apa yang mereka rasakan adalah kemauan Mu Chen. Mereka tidak pernah merasakan kemauan yang begitu kuat. Itu adalah tekad yang tidak bisa dicapai oleh komandan lain dari Bloodhawk Palace mereka. Semua prajurit Bloodhawk mengabaikan gangguan eksternal, menyalurkan rasa damai yang memungkinkan mereka untuk fokus melakukan yang terbaik. Berdengung, laut berdarah pertempuran niat melonjak liar, saat Lord Bloodhawk melihatnya dengan antisipasi besar. Dia bisa dengan jelas merasakan peningkatan cepat dari niat bertarung yang datang dari pasukan elang darah. Tidak ada pemimpin pasukan Bloodhawk yang pernah memadatkan niat bertarung pasukan sampai tingkat ini. Ini adalah keajaiban sejati dari niat bertarung. Hanya di tangan keajaiban yang begitu berbakat dalam niat bertarung barulah kekuatan pasukan militer menjadi tak terkalahkan. Lord Bloodhawk menghela nafas, saat dia melihat 9 neter dengan iri. Kemudian, sambil menyeringai pahit, dia berkata, "Kamu telah membawa kembali orang yang luar biasa." Nine neter tersenyum, jejak kebanggaan melintas di wajahnya yang dingin dan cantik. Ketika Mu Chen pertama kali tiba di wilayah Daluo, semua orang meremehkannya. Tapi, mereka sekarang mengerti bahwa mereka semua salah. Lord lainnya juga menatap lautan niat bertarung berdarah, tanpa berkedip. Ada sinar merah tua yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain, niat bertarung yang agung menyebabkan ruang terus bergetar. Dengan indera mereka yang tajam, mereka bisa merasakan apa yang tampaknya terbentuk di kedalaman niat bertarung yang mengamuk. Cahaya merah darah menembus langit dan bumi. Skraw, tiba-tiba, teriakan tajam elang bergema di langit. Tubuh Lord Bloodhawk bergetar hebat. Telapak tangannya mengepal, dan wajahnya penuh kegembiraan. Mata Lord Mountain Cracker, Lord Spiritual Sword, dan Lord Hongya juga bersinar dengan antisipasi. Tentara yang tak terhitung jumlahnya dalam pasukan memandangi niat bertarung berwarna merah darah. Di sana, cahaya merah darah menembus seluruh langit, dan elang merah besar perlahan membuka sayapnya. Kemudian mengepakkan sayapnya, mengirimkan niat bertarung yang luar biasa menyapu dunia. Elang merah darah itu adalah Spirit of Fighting Intent yang dipadatkan oleh Bloodhawk Troop. Lord lainnya tersentak kaget, saling memandang. Mata mereka penuh dengan keterkejutan dan kegembiraan. Mu Chen benar-benar berhasil membantu istana Bloodhawk memadatkan Spirit of Fighting Intent.